Voice of Indonesia. Halo perempuan Indonesia, kita kembali lagi dalam program seputar perempuan inspiratif Indonesia, tempat dimana kita berbagi prestasi-prestasi dan juga kisah-kisah inspiratif dari perempuan-perempuan di Indonesia. Dan pagi hari ini kita sudah kedatangan seorang yang sangat inspiratif di bidang pendidikan, terutama untuk anak-anak petani dan anak-anak yang bisa dibilang termarginalkan. Beliau ini adalah Henny Sri Sundani, yaitu penggagas dari gerakan Anak Petani Cerdas. Kita sapa dulu Teh Henny, apa Halo, Kak. kabar? Alhamdulillah. Gimana Teh Henny, baik kabarnya? Sehat, baik. Alhamdulillah. Nah, Teh Henny ini adalah penggagas, founder juga bisa dibilang ya Teh ya? Ya, betul. Dari gerakan Anak Petani Cerdas. Boleh diceritakan nggak Teh, ini gerakan Anak Petani Cerdas ini apa sih Teh? Jadi gerakan Anak Petani Cerdas ini satu gerakan yang memiliki misi untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, seperti itu ya. Jadi gerakan Anak Petani Cerdas ini kita mulai waktu itu di kampung halaman saya gitu ya. Lalu berlanjut di wilayah Bogor juga. Waktu itu mulainya hanya dengan 15 orang anak. Wow. Dengan modal hanya 100.000 rupiah waktu itu, dan alhamdulillah sekarang ada sekitar 18.000 anak yang tersebar di berbagai pelosok daerah gitu. Wah, ini berarti data aku sudah kurang update nih ya, karena di data aku ini masih 12.000 siswanya. Iya, itu sekitar 2 tahun lalu ya. Wah, berarti sekarang kurang lebih 18.000 ya Teh Iya, ya? betul. Dan bagaimana sih Teh dalam gerakan Anak Petani Cerdas ini tuh memfasilitasi 18.000 anak ini? Ya, jadi memang tersebar di berbagai pelosok Indonesia, dan anak-anak ini di program Anak Petani Cerdas selain ada sekolah gratis gitu ya, bimbingan belajar semacam les lah ya gitu, dan itu ada berbagai life skill yang kita berikan juga ke mereka. Misalkan ada yang tertarik di storytelling, public speaking, terus tentu di bidang-bidang pertanian juga ya, pertanian, perikanan gitu, peternakan. Dan ada juga misalkan anak-anak yang senang, misalkan ada yang di depan kamera gitu ya, anak udah zaman Jadi sekarang ya, anak udah zaman diarahkan sekarang. ke lebih masa kini nih ya Teh ya? Iya, jadi kita juga biasanya ada relawan di mana mereka itu profesional, misalkan profesional di bidangnya gitu ya. Ada juga misalkan translator, arsitek dan sebagainya gitu. Jadi ada kelas-kelas gitu ya untuk mereka belajar itu juga gitu. Nah, Teh boleh ini nggak sih tadi ceritakan sedikit dari kondisi anak-anak yang masuk ya di dalam gerakan Anak Petani Cerdas ini. Mereka ini sebelumnya tuh seperti apa sih Teh? Iya, jadi rata-rata program kita ini kan untuk pelosok-pelosok daerah gitu ya. Misalkan di Bogor juga ada gitu ya, di daerah Cimande itu juga ada kegiatannya. Rata-rata orang tuanya itu buruh tani gitu, atau petani-petani yang punya lahannya sangat terbatas seperti itu. Nah, untuk di wilayah Jawa Tengah itu kebanyakan anak-anak mantan TKI atau anak-anak PMI ya, pekerja migran yang di Indonesia. Ada juga yang di Lombok gitu ya, ada yang di Sumbawa juga gitu. Memang latar belakangnya meskipun profesi orang tuanya beda-beda gitu, tapi semuanya sama gitu, dari keluarga prasejahtera gitu. Meskipun namanya anak petani gitu ya, tapi dalam perjalanannya banyak anak-anak dari keluarga yang bukan petani juga seperti itu. Ini jadi wadah untuk siapapun gitu ya, anak-anak dari keluarga prasejahtera yang mereka memiliki impian untuk memutus mata rantai kemiskinan di dalam keluarganya melalui pendidikan. Anak Petani Cerdas ini menjadi wadahnya seperti itu. Ada beasiswanya juga, Kak. Wah, ya ini juga menarik tentang beasiswanya karena sudah tercatat nih, mungkin ini masih data yang lama ya Teh ya. Itu udah ada sekitar 2.000 mahasiswa yang diberikan beasiswa. Iya, jadi total sekitar 5.000 anak di tahun ini yang mendapatkan beasiswa, tapi bukan hanya level universitas aja Kak, jadi level dari SD, SMP, SMA sampai dengan universitas. Jadi beasiswa Anak Petani Cerdas ini beasiswa untuk anak petani sampai jadi sarjana. Wah, hebat. Begitu. Ini yang merinding sedikit nih. Nah, setelah berjalan ini sudah dari 2011 ya Teh? Iya, Ya? betul. Dari 2011 ke sini berarti kurang lebih 13 tahun berjalan. Sudah
apa nih yang sudah dihasilkan? Kalau lihat list prestasinya sih selain tadi ya udah ada 18.000 siswa gitu. Beasiswanya juga tadi 5.000 berarti ya sekarang lima Teh ya? ribuan di tahun ini, Iya. iya. Ada perpustakaan yang mungkin sudah lebih dari 100 sekarang. Hampir 300 perpustakaan. Hampir 300 Ya, perpustakaan dan yang paling di mendunia itu adalah Forbes 30 Under 30. ya betul. Prestasinya apa lagi sih Teh yang sudah dicapai nih hingga saat ini? Kalau untuk gerakan anak petani cerdas sendiri, berkat gerakan ini gitu ya, alhamdulillah ada hampir 50 penghargaan mungkin ya, dari nasional sampai dengan internasional gitu ya. Di tahun 2000 berapa ya, saya lupa, setelah Forbes itu, waktu itu dapat juga dari Singapura, Hard Times Singapura, itu untuk kategori perempuan gitu, untuk kategori perempuan muda yang memberikan impact gitu untuk society seperti itu. Nah, Teh Heni nih bisa dibilang sekarang sudah sukses. Masih banyak yang ingin dicapai gitu ya, terutama sekitar 18.000 anak yang menjadi penerima manfaat itu kan, kalau dibandingkan dengan jutaan anak Indonesia yang belum bisa mengakses pendidikan yang lebih baik, pendidikan tinggi, PR kita masih sangat panjang gitu, masih sangat jauh gitu. Harapannya sih mudah-mudahan di tahun-tahun mendatang kita bisa mengakses bisa menjangkau gitu ya lebih banyak anak-anak dari keluarga prasejahtera, apapun latar belakang profesi dari keluarganya gitu, supaya mereka bisa mendapatkan akses kepada pendidikan yang lebih baik sehingga bisa mengubah nasib dari keluarganya melalui pendidikan gitu. Amin, 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 amin. Dan ini deh, kembali ke ceritanya Teh Hani dulu ya. Kan panjang nih ceritanya, sempat ke Hong Kong juga, lalu sekolah di sana dan akhirnya kembali ke sini dan membagikan ilmunya kepada anak-anak nih. Teh Hani sendiri nih ingin berbagi nggak sih Teh, pola pikir apa sih yang perlu mereka tanamkan nih untuk bisa seperti mencapai impiannya untuk memutus rantai kemiskinan tersebut? Ya, yang selalu kita tanamkan itu lebih ke tekad ya, harus gigih gitu ya. Karena pertama, kalau anak-anak ditanamkan tentang tujuan hidup yang clear gitu, yang jelas gitu, mereka sudah punya goals yang jelas, sesulit apapun jalannya, itu mereka pasti akan menemukan gitu ya, menemukan jalan untuk bisa keluar dari setiap kesulitan itu gitu ya. Karena kalau di agama yang saya yakini gitu ya, bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan di dalamnya gitu. Jadi memang yang penting mereka gigih untuk bisa meraih impiannya gitu. Jadi memang mungkin titik startnya tuh berbeda gitu ya. Mereka nggak punya privilege gitu sama seperti saya, tapi pendidikan itu kan memang seperti menanam ya. Kita tidak bisa memanennya di hari yang sama, tapi setiap yang mekar dan berbuah hari ini itu ditanamnya mungkin perlu waktu 10 tahun, bahkan 20 tahun. Pendidikan juga seperti itu. Yakin aja sih ketika kita menempuh pendidikan yang baik gitu kan, mindsetnya juga berkembang lebih baik gitu ya, karakternya juga baik juga gitu, jadi lebih well educated gitu. Karena kami percaya gitu Kak, bahwa titik pertama atau step pertama untuk memberdayakan terutama para perempuan ya melalui pendidikan gitu. Bayangkan kalau perempuan di kampung itu seperti ibu saya gitu ya, seperti nenek saya, mereka tidak well educated, tidak punya akses kepada pendidikan lebih baik, lebih tinggi, lebih berkualitas, akhirnya kan menikah dini gitu, dan kawin cerai dan anak-anak yang akhirnya menjadi korban gitu. Ya inilah untuk diputus ini ya. Dan Betul. tadi kan Teh Hani dalam pesannya, apa yang ditanam dan akan dituai mungkin nggak sekarang tapi nanti dalam Betul. beberapa waktu ke depan. Setelah 13 tahun berjalan ini Teh, yang sudah dituai ada nggak Teh kisah-kisah suksesnya? Iya, banyak ya Kak, alhamdulillah anak-anak itu ada yang backgroundnya orang tuanya tuh buruh cuci gitu, akhirnya dia masuk ke salah satu PTN di Jogja ya, salah satu kampus populer, dan sekarang akhirnya dia udah lulus dan sekarang jadi ASN di salah satu BUMN, dan akhirnya bisa
kuliahin adiknya gitu, bisa bantu dari sisi ekonomi udah mulai level up, mereka sudah mandiri gitu ya. Terus di sisi lain juga anak-anak kita punya, jadi untuk para sarjana yang sudah lulus ini kita ada satu hashtag gerakan, hashtagnya sarjana pulang kampung, hashtag bangun Indonesia dari kampung gitu. Jadi anak-anak itu banyak yang misalkan dari Lombok mereka pulang ke kampung halamannya, yang tadinya dia sekolah aja susah, sekarang dia bikin sekolah formal kayak gitu. Jadi kita bahagia gitu ya melihat anak-anak ini bukan hanya mikirin untuk dirinya sendiri, tapi dia juga bisa memberikan dampak positif untuk lingkungan sekitarnya, bahkan bisa memberikan solusi nyata seperti itu. Nah, mendengar kisahnya ini ya, dan juga apa yang sudah dicapai sampai saat ini, menurut saya nih Teh Hani adalah salah satu perempuan hebat Indonesia. Tapi aku mau tanya nih, menurut Teh Hani sendiri, definisi perempuan hebat itu seperti apa Teh? Menurut saya adalah perempuan yang ketika dia mengambil lebih dari satu peran, dia bertanggung jawab dan bisa memberikan yang terbaik apapun perannya gitu ya. Kalau misalkan saya mengambil peran sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri juga gitu, dan juga sebagai seorang leader di masyarakat, penggerak di gerakan-gerakan sosial gitu. Jadi saya harus bertanggung jawab nih di semua peran yang saya ambil. Ketika waktunya menjadi ibu, saya harus bisa jadi ibu yang baik, menjadi pasangan yang diharapkan oleh suami, misalkan seperti itu. Dan juga ketika menjadi leader di masyarakat, kita juga harus bisa memimpin dan membawa gerakan kita itu ke seperti tujuan yang ingin diraih atau visi misi yang ingin dicapai, seperti itu. Jadi di semua sisi memang kita kayak harus bertanggung jawab aja gitu, karena udah ngambil pilihan itu. Dan menurut saya sih kuncinya adalah semua ada waktunya dan ada waktu untuk semuanya gitu. Semua ada waktunya dan ada waktu untuk semuanya. Nah, terakhir nih Teh Hani, kan dengan perjalanan yang sudah sampai sekarang ini ya, apalagi yang masih ingin dikejar nih Teh? Harapannya selalu sama gitu ya. Pertama untuk diri sendiri, saya juga pengen sekolah lagi ya gitu ya, karena mencari ilmu itu kan tidak ada batasnya gitu ya. Jadi untuk saya tuh kalau ibaratkan saya teko kan untuk bisa ngasih memberdayakan orang lain, saya juga harus lebih berdaya untuk bisa mengedukasi orang lain, juga saya harus teredukasi dengan baik seperti itu ya. Ilmu-ilmu juga kan terus berkembang, saya harus terus belajar sehingga ketika saya bertumbuh maka organisasi yang saya pimpin juga ikut bertumbuh seperti itu ya. Dan tentu saja mudah-mudahan kita bisa menjangkau lebih banyak anak-anak gitu ya, bisa memberdayakan lebih banyak perempuan juga di Indonesia gitu ya. Amin. Semoga apa yang diciptakan segera bisa terwujud. Mungkin dalam jangka waktu yang tadi masih agak lama-lama, tapi tetap ya itu ya, ada waktu untuk semua dan semua ada waktunya. Oke, terima kasih Teh Hani sudah berbagi bersama kita di seputar perempuan inspiratif Indonesia. Dan minggu depan ada siapa lagi? Jangan sampai ke skip, tetap saksikan di siaran Perbatasan Voice of Indonesia setiap hari Kamis pagi jam 9. Dan Anda juga bisa saksikan juga ya rerunnya nih. Kalau pengen nonton secara on demand bisa langsung klik ke YouTube-nya Voice of Indonesia di VOI Official. Indah pamit, sampai jumpa. Voice of Indonesia.